Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isatul Afni dari Ilmu Politik 2B. Video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Antropologi. Dan video ini menjelaskan sedikit tentang kebudayaan di dalam antropologi. Kebudayaan, segala tingkah laku manusia secara keseluruhan dalam budayanya seperti tindakan, aktivitas, rasa, dan gagasan, karya, dan segala macam hal bersangkutan antara manusia dan budayanya. Kebudayaan menurut antropologi, manusia adalah makhluk yang paling unggul di antara makhluk yang lain. Salah satunya adalah kebudayaan. Kebudayaan sejatinya erat dengan yang namanya proses belajar. Manusia memang memiliki naluri, akan tetapi untuk mencapai suatu kebudayaan tidak hanya mengandalkan naluri saja. Definisi kebudayaan menurut antropologi adalah seluruh sistem gagasan, dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar. Substansi kebudayaan. 1. Nilai. Nilai adalah suatu hal yang dianggap bernilai atau berharga yang dianggap penting dalam suatu masyarakat yang dibuat untuk menjadi pedoman hidup sehari-hari. Nilai tersebut bersifat mengikat setiap individu dalam suatu kelompok, sekaligus menjadi watak dasar atau kepribadian bersama. Nilai menjadi 3 bagian, yaitu 1. Nilai material, merupakan nilai yang terkandung dalam suatu benda karena memiliki kegunaan sebagai bahan pembuatan barang seperti pasir, batu, tembaga, dan sebagainya. Yang kedua, nilai vital adalah nilai yang terkandung di dalam suatu benda sebagai akibat dari keguruan atau fungsi yang ditimbulkan dari benda yang bersangkutan. Misalnya, gergaji memiliki nilai untuk memotong kayu, kapak memiliki nilai untuk membelah kayu, dan sebagainya. Yang ketiga, nilai spiritual adalah nilai yang terkandung di dalam jiwa manusia. Nilai spiritual ini bersifat abstrak yang meliputi nilai religius, nilai estetika, dan nilai moral. Nilai religius merupakan nilai-nilai kebenaran yang terkandung di dalam suatu ajaran agama atau kepercayaan tertentu. Nilai estetika merupakan nilai keindahan yang terdapat dalam suatu benda. Sedangkan nilai moral merupakan nilai mengenai baik buruknya perilaku manusia. 2. Sistem pengetahuan merupakan kemampuan khas yang dimiliki manusia yang diperoleh dari lingkungannya untuk mencipta, mempertahankan, dan mengembangkan hidup dan kehidupan bersama melalui proses belajar. Pengetahuan dapat pula didefinisikan sebagai hipotesa yang telah teruji kebenarannya. Untuk memperoleh pengetahuan tersebut, manusia melakukan 3 cara, yaitu melalui pengetahuan dalam kehidupan sosial. Pengetahuan melalui pengalaman langsung ini akan membentuk kerangka pikir individu untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan aturan yang dijadikan pedomannya. Berdasarkan pengalaman yang diperoleh melalui pendidikan formal atau resmi di sekolah maupun dari pendidikan non-formal atau tidak resmi, seperti kursus, penataran, dan ceramah, dan melalui petunjuk-petunjuk yang bersifat simbolis yang sering disebut sebagai komunikasi simbolik. 3. Pandangan hidup adalah suatu prinsip dan pedoman yang dijadikan acuan atau pegangan hidup individu, kelompok, atau suatu bangsa. Pandangan hidup memang menjadi suatu hal yang abstrak, akan tetapi keberadaannya sangat berpengaruh terhadap individu, kelompok, atau suatu bangsa. Dalam diri manusia, pandangan hidup sangat berpengaruh pada persepsi, sikap,
bersikap dan perilaku seseorang. Dalam suatu bangsa Indonesia, Pancasila dianggap sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila telah tumbuh dan berkembang pada masyarakat Indonesia sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Di dalamnya terkandung konsep nilai kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang terdapat di kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa nilai untuk mewujudkannya. 4. Kepercayaan merupakan pandangan hidup yang telah menyatu dan mendarah daging pada diri manusia, baik secara individual maupun secara kolektif, sehingga menjadi dasar dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. Manusia mempercayai ada kekuatan besar di luar dimensi manusia. Naluri untuk mencari kepercayaan tersebut muncul ketika manusia sudah tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Manusia percaya bahwa kekuatan tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah dan membawa mereka keluar dari masalah tersebut. 5. Persepsi merupakan pandangan seseorang terhadap sesuatu hal. Persepsi yang berbeda seringkali muncul antara manusia satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sudut pandang yang dimiliki oleh masing-masing manusia. Selain itu, lingkungan, pengetahuan, dan pengalaman juga turut andil dalam proses pembentukan perilaku tersebut. 6. Etos kebudayaan. Etos atau jiwa kebudayaan dalam antropologi berasal dari bahasa Inggris, berarti watak, khas. Etos sering tampak pada gaya perilaku masyarakat, misalnya kegemaran warga masyarakatnya, serta berbagai benda budaya hasil karya mereka dilihat dari luar oleh orang asing. Masing-masing suku mempunyai etos kebudayaan masing-masing yang mungkin saja berbeda, sangat mencolok. Apa yang baik menurut suku tertentu belum tentu baik menurut suku yang lain. Oleh karenanya, diperlukan sikap kedewasaan untuk memahami kebudayaan lain. Unsur-unsur kebudayaan. Ahli antropologi membagi seluruh kebudayaan ke dalam unsur-unsur besar yang disebut unsur-unsur kebudayaan universal. C. Clapham menuliskan beberapa unsur kebudayaan atau isi pokok kebudayaan, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, kesenian, dan organisasi sosial. Karakteristik kebudayaan. Ahli antropologi telah berhasil memperoleh pengertian tentang karakteristik pokok kebudayaan, antara lain sebagai berikut. Kebudayaan sebagai milik bersama, artinya kebudayaan adalah tanggung jawab bersama. Suatu hasil dari proses belajar, itu hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan, karena jumlah tindakan tanpa melalui proses belajar sangat terbatas. Kebudayaan mengandung simbol, artinya simbol adalah sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan oleh mereka yang menggunakannya dan telah disepakati bersama. Dan kebudayaan bersifat superorganik, yaitu Herkovits dan Malinowski memberi sebutan sebagai kebudayaan suatu yang superorganik karena kebudayaan diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga tetap hidup terus-menerus secara berkeseimbangan.